Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sani TV. Kali ini saya akan membahas mengenai poin-poin penting yang harus kalian perhatikan ketika tinggal di rumah keluarga. Tinggal menumpang di rumah keluarga merupakan sesuatu hal yang mungkin kita rasakan merasa sulit, karena kita akan merasa canggung, malu, bahkan ada rasa ketakutan dalam diri kita. Perasaan tersebut akan berkecamuk, bercampur aduk dalam diri kita. Nah, yang kalian harus jaga yaitu jangan sampai kalian menjadi omongan bagi sang pemilik rumah. Kemudian jika kalian mendapat kelonggaran atau kemudahan di rumah tersebut, hal itu sebaiknya kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai itu membuat kalian terlena dan pada akhirnya membuat kalian berbuat semaunya, berbuat seenaknya, dan hal itu membuat pemilik rumah menjadi tidak nyaman akan kehadiran kalian. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung membagikan info penting yang harus kalian perhatikan. Info penting yang pertama yaitu posisikan diri sendiri. Memposisikan diri ini mungkin rasanya agak gampang susah. Sebelumnya kebiasaan-kebiasaan ini di rumah kalian itu tidak kalian perlakukan. Kalian bisa makan sesuka, kalian bisa melakukan hal-hal sesuka kalian. Namun kali ini tinggal di rumah keluarga, tinggal di rumah orang lain itu berbeda. Kalian harus bisa memposisikan diri, kalian mengikuti apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam rumah tersebut. Misalnya kalian harus makan bersama, kalian sholat jamaah, atau ada hal-hal atau sesuatu yang mungkin sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya di rumah kita tidak pernah kita lakukan, itu kita harus bisa mengikuti. Selama itu menyangkut hal positif, kenapa tidak? Kenapa kita tidak bisa mengikutinya? Info penting yang kedua yaitu menganggap rumah sendiri. Meskipun rumah yang kita tempati bukan milik kita pribadi, namun sebaiknya tanamkan dalam diri kita bahwa itu rumah kita sendiri. Kita berhak atas rumah itu. Jika perasaan itu sudah ada dalam diri kita, tentu kita merasa berhak melakukan sesuatu atas rumah yang kita tempati. Misalnya kita ikut membersihkan, kita ikut bertanggung jawab membersihkan, mengatur hal-hal yang perlu kita atur, merawat, dan lain-lain. Jika kalian sudah bisa menganggap rumah tersebut adalah rumah kalian, tentu pemilik rumah itu akan memberikan tanggung jawab kepada kalian. Mereka akan berani, mereka bisa meninggalkan rumah itu dan mempercayakan kalian untuk bisa menjaga ketika mereka akan pergi, mungkin karena ada kepentingan atau urusan lain untuk meninggalkan rumah. Info penting yang ketiga yaitu perhatikan aktivitas pemilik rumah. Misalnya mereka itu punya kegiatan rutin sehari-hari, dari pagi hingga sore meninggalkan rumah dengan pekerjaan mereka, misalnya kantoran, seorang PNS atau pekerja lainnya. Dari situ kalian bisa melakukan sesuatu, misalnya membantu menyiapkan makanan, membantu membersihkan rumah, atau hal lain yang bisa kalian lakukan sebelum mereka berangkat atau sebelum kalian melakukan aktivitas perkuliahan. Hal itu tentu kalian lakukan dengan maksud tidak mengganggu, tidak mengurangi jam waktu kalian untuk belajar atau kuliah. Jadi sebaiknya kalian pandai mengatur waktu. Kalian bisa melihat jadwal jam berapa kalian akan meninggalkan rumah. Sebaiknya kalian manfaatkan waktu itu untuk melakukan sesuatu yang bisa kalian berikan kepada sang pemilik rumah agar kalian merasa nyaman antara keduanya.
keempat yaitu menjaga etika bertamu. Kalian mahasiswa tentu punya banyak teman. Jika kalian punya jadwal mungkin belajar bersama atau ada sesuatu hal yang ingin kalian lakukan di rumah itu, sebaiknya komunikasikan dulu kepada pemilik rumah. Atau kalau misalnya mereka biasa-biasa saja, menerima saja, enjoy saja dengan kehadiran teman kalian, dari situ kalian menjaga sikap kalian, yaitu jangan membuat kegaduhan, keributan agar pemilik rumah itu merasa nyaman. Mereka dengan ikhlas, dengan rela menerima kehadiran teman kalian. Info penting kelima yaitu semua penghuni dalam rumah itu kalian anggap sebagai keluarga kalian sendiri. Misalnya yang dituakan dalam rumah itu, sebaiknya kalian anggap mereka adalah orang tua kalian sendiri, ibu bapak kalian sendiri, anak-anaknya kalian anggap saudara kandung sendiri. Jadi kalian jika ingin meninggalkan rumah, sebaiknya kalian terapkan posisi kalian sebagai anak, yaitu pamit dengan baik, kalau perlu salam, agar tercipta hubungan harmonis, hubungan yang baik antar keduanya. Toh kalau misalnya sang pemilik rumah itu punya anak kecil, kalian juga anggap sebagai adik kalian. Kalian memperlakukan dia sebagai adik kalian. Kalau misalnya mereka butuh sesuatu, kalian boleh membantu menyiapkan. Kalian bisa memperlakukan dia bagaimana semestinya antara adik dan kakak. Kemudian jika mereka punya anak yang seumuran dengan kalian, kalian jangan ada sikap iri atau apa karena perlakuan yang berbeda. Itu wajar-wajar saja. Jadi jangan mudah terbawa perasaan. Kalian pikirkan saja gimana caranya agar kalian bisa kuliah, tinggal di rumah itu dengan tenang. Jadi ciptakan hubungan yang baik antara kalian dengan pemilik rumah. Penting berikutnya yaitu jaga sikap dan penampilan kalian. Jika kita tinggal di rumah keluarga, sebaiknya kita menggunakan pakaian yang sopan. Jangan mempertontonkan diri kita, badan kita yang tidak sesuai dengan etika. Jadi dengan berlaku sopan dan berpenampilan sopan itu membuat pemilik rumah juga akan lebih menghargai diri kita juga. Penting berikutnya yaitu jangan mudah tersinggung. Sebagai manusia biasa tentu kita akan menghadapi hal-hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman, membuat kita sedih atau marah. Tapi hal itu sebaiknya kalian tidak usah ungkap. Sebaiknya kalian simpan saja rapat-rapat, dan pada akhirnya kalian bisa melewati dan kalian akan kembali tenang. Jangan sampai perasaan-perasaan itu membuat kalian tersinggung dan mengganggu kalian, bisa merusak kuliah kalian, bisa merusak hubungan kalian dengan pemilik rumah, dan pada akhirnya terjadi hubungan yang tidak harmonis lagi. Kemudian info penting berikutnya yaitu jangan mudah mengadu ke orang tua. Kalian yang tinggal bersama keluarga tentu menghadapi hal-hal yang sesuatu hal yang mungkin membuat kalian tidak nyaman. Kita tidak tahu bagaimana orang itu, hati orang itu kadang berubah, waktu moodnya berubah-berubah. Jadi jika itu kalian hadapi, sebaiknya kalian jangan mudah menyampaikan ke orang tua di kampung, karena orang tua itu akan mudah khawatir. Untung saja kalau mereka tidak langsung menanggapinya. Nah, bagaimana jika dia langsung menanggapinya dan terjadi cekcok antara orang tua kita dan pemilik rumah? Tentu itu akan membuat kita bahaya, maksudnya
akan merugikan diri kita sendiri, karena pada akhirnya sudah tidak terjadi lagi hubungan baik antara kedua orang tua kita dengan orang tua kedua kita, yaitu orang yang kita tempati tinggal. Info penting yang paling penting yaitu biasakan bangun lebih awal. Kalian atau siapapun yang tinggal di rumah keluarga itu harus membiasakan diri bangun lebih awal. Kalau bisa kalian lebih dulu bangun dari mereka. Namun jika kalian tidak bisa menghadapi atau tidak bisa melawan atau membiasakan diri untuk bangun pagi, sebaiknya jangan sekali-kali menumpang di rumah keluarga. Kalian sebaiknya tinggal di kos-kosan saja, karena itu jelas akan sangat mengganggu pemilik rumah yang kita tempati. Kecuali jika mungkin sekali-kali kalian lakukan itu karena hal atau sesuatu hal, karena misalnya kalian sangat mengantuk karena telah mengerjakan tugas atau kalian kurang sehat, dan hal ini sebaiknya kalian komunikasikan kepada pemilik rumah agar keduanya saling tahu, saling paham, dan tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, demikian info penting yang bisa saya bagikan, kalian bisa terapkan, dan semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Kalian yang telah mengikuti dan baru saja mengikuti channel Sani TV, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Sani TV terus berkarya dan menciptakan hal-hal positif dan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.